Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan, gerakan para seniman, budayawan, para akademisi. Ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Yang namanya parcok itu, ya kan, isu. Karena itu isu, maka bisa diklarifikasi secara politik, secara elektoral, dan secara hukum. Kan begitu caranya. Nah, kami DPR bisa melakukan klarifikasi secara politik. Silahkan laporkan ke Komisi 3 kalau memang ada hal-hal seperti itu. Begitu dong wakil rakyat. Bukan tiba-tiba langsung ngekat orang. Gak bener itu. Gimana caranya? Ya, itulah kalau kekuasaan sudah menutup mata seseorang dan logika seseorang. Soal parcok ikut atau cawe-cawe dalam pilkada itu kan hal yang sudah menjadi rahasia umum. Nah, caranya gampang, kita cek aja, ya kan, polling yang saya adakan, ya kan. Wah itu karena di RH Channel, ya di tempat lain juga silakan saja. Apakah mereka yakin parcok ikut main atau tidak, ya kan? Jadi jangan selalu bahwa setiap polling di RH Channel misalnya pollingnya nggak benar, dari mana yang mengatakan nggak benar ya? Misalnya sudah 3.300 yang voting, apakah Anda yakin parcok cawe-cawe dalam pemenangan pilkada? Yang mengatakan yakin dari 3.300 orang itu 94%. Yang mengatakan tidak yakin 5%. Ragu-ragu 1% saja. Begitu sobat RH sekalian ya. Nah, untuk PDIP teruslah berjuang, ya kan? Walaupun Anda satu-satunya yang oposisi, terus suarakan ya. Like I said ya, saya suka dengan pernyataan-pernyataan yang ingin mengungkapkan kebenaran itu. Dan kebenaran itu selalu datang biasanya dari orang yang tidak berkuasa. Karena orang berkuasa itu selalu ingin menutupi kebenaran. Karena dia sudah berada posisi di atas. Itu sama saja dengan ketika kita main panjat pinang. Orang yang di atas itu berusaha mempertahankan posisi atasnya, ya kan? Sementara yang di bawah tentu ingin naik ke atas, ya. Tetapi soal benar dan salah itu soal proses saja, itulah proses berdemokrasi. Kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian,
Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, jadi di luar sehari-hari ya, kita sudah tetapkan bahwa RH Channel itu akan tayang pukul 5, 8, 11, kemudian 11, 14, kemudian 17, kemudian 20 dan 22 ya. Nah itu ada 7 konten per hari, tetapi itu yang ajak. Nah di luar itu saya suka-suka lah ya. Seperti ini misalnya sebelum pukul 22 kita sudah bikin yang live ya. Nanti terakhir pukul 22. Jadi sekali lagi ya saudara sekalian, sebelum kita bahas kasus ini, bahwa RH Channel bikin kebijakan baru yang diterapkan mulai Desember, yaitu yang pasti adalah live di pukul 5, pukul 8, bukan live ya, tayang di pukul 5, pukul 8, pukul 11, pukul 14, pukul 17, pukul 20 dan pukul 22. Dan itu bisa live, bisa premier ya. Nah, tetapi di luar itu ya kalau kondisi baik, badan baik dan lain sebagainya, kita akan tetap live seperti ini ya. Pukul 9 kurang 15 kita live ya. Pukul 21 kurang 12 kita live, dan ini bicara tentang Parcok ya. Yaitu Partai Coklat yang sering dikaitkan dengan kepolisian. Dan tadi saya sudah bikin polling dulu sebelum membuat bahasan video, polling mengenai yakinkah Anda dengan Parcok ikut cawe-cawe ya. Apakah Anda yakin Parcok cawe-cawe dalam pemenangan pilkada? 1.800 yang voting, yakin 93%, tidak yakin 5%, ragu-ragu 2%. Itu ya yang terjadi. Ada komentarnya misalnya, Ainal yakin dan hakul yakin. Pilpres mereka juga ikut bermain. Yakin sekali ya. Oke. Ada yang bilang alasannya, contohnya, buktinya dong. Nah itu nggak gampang memang. Tapi itu seperti kentut aja. Tidak ada yang tahu siapa ya yang mengeluarkan gas kalau dia tidak berbunyi. Tetapi baunya bisa kemana-mana dan bikin keributan. Oke, bagaimana dengan Parcok? Coba kita baca komentar Bawaslu di bawah ini. Berikut ini ya. Bawaslu sebut tudingan cawe-cawe Partai Coklat bisa diproses jika ada yang melaporkan. Oke. Tempo.co Jakarta. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengatakan tudingan keterlibatan Partai Coklat alias Parcok di Pilkada 2024 bisa diproses apabila dilaporkan. Partai Coklat ini dikaitkan dengan kepolisian. Kecuali nanti ada laporan, maka kita akan berproses, kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Loli Suhenti kepada wartawan di Grand Lagoy Hotel Pulau Bintan Riau pada Selasa 3 Desember 2024. Ngapain dia di sini? Ada-ada aja ya. Loli mengatakan Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk berkomentar terhadap tudingan soal narasi cawe-cawe Parcok dalam kontestasi Pilkada 2024. Why? Anda pengawas, ini kadang-kadang aneh. Ya, Anda bahkan bisa peringatkan presiden. Ya, jangan intervensi. Itu kalau Anda paham dengan fungsi konstitusional Anda. Tapi kalau Anda tidak punya integritas, ya Anda susah ya. Begitu sobat sekalian ya. Ia berujar dugaan soal Partai Coklat tidak menjadi ranah Bawaslu sepanjang belum ada laporan masuk. Ini juga sontoloyo. Misalnya ya, Anda lihat tuh Parcok ikut main dalam pemilu, nggak ada yang laporin, masa diam aja. Ini sontoloyo ya. Tudingan-tudingan itu tidak menjadi domainnya Bawaslu untuk mengomentari, ujarnya. Aneh banget ini orang nggak paham tugas dia apa ya. Oke, nanti kita bahas. Sementara itu Loli mengatakan Bawaslu menerima aduan soal ketidaknetralan aparat kepolisian dari sekitar 2.500 laporan dugaan pelanggaran pilkada yang masuk per 1 Desember. Dugaan ketidaknetralan ya laporannya ada, laporannya masuk kata dia. Ini laporannya sudah ada.
Loli mengatakan laporan tersebut sedang diproses oleh Bawaslu. Jika proses penanganannya sudah rampung, Bawaslu di tingkat kabupaten kota atau provinsi akan menyampaikan pernyataan kepada publik soal hasilnya. Apapun situasinya, setiap perkara harus dipublikasikan, ujarnya. Loli sempat menyinggung soal evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Menurut dia, kontestasi pemilihan kepala daerah yang perdana digelar serentak ini dilaksanakan dengan baik. Secara garis besar pilkada 2024 berjalan dengan baik, tuturnya. Ya terserah lah. Akan tetapi ia tidak menampik bahwa pilkada belum bebas dari rentetan upaya pelanggaran. Ada upaya orang melanggar aturan, bahwa ada peristiwa sudah dicegah tetapi tetap nakal, kata Loli. Dugaan adanya keterlibatan atau cawe-cawe partai coklat untuk pemenangan sejumlah calon kepala daerah dalam pilkada 2024 diungkap oleh Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus. Ya, nanti videonya kita ulangi ya. Ia menuding keterlibatan Parcok ini bersifat komando. Partai coklat ini sudah barang tentu ada oknum-oknum kepolisian. Bahkan katanya kalau Kapolrinya masih Sigit Listio nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma karena tidak hanya satu, mungkin sebaiknya kami tidak menyebut oknum. Ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando, kata Dedi di kantor DPP PDIP Menteng. Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan informasi dugaan cawe-cawe partai coklat di Pilkada 2024 masuk dalam kategori hoax. How come hoax? Coba dibalik dulu dia yang jadi oposisi ya. Malah dia duluan yang akan bilang cawe-cawe. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait partai coklat dan sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, kata dia. Menurut Habibur Rahman, hampir tidak mungkin Kapolri Jenderal Listio Sigit menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Terlebih lagi ujarnya kontestasi pilkada tidak hanya antar dua kubu. Iya, tetapi dia akan memilih siapa yang akan di-endorse. Kan itu masalahnya. Karena di pilkada bisa terjadi di mix antar kubu. Di provinsi A misalnya partai A koalisi partai B, di provinsi lain berseberangan, kata Habibur Rahman. Karena itu dia menilai bahwa informasi cawe-cawe partai coklat di pilkada ini tidak logis. Dia mengimbau kepada pihak yang menyebarkan informasi itu untuk menunjukkan bukti dari pernyataannya tersebut. Ya, jadi sobat era sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama yang terakhir dulu ya, mengenai wakil rakyat. Itu sama dengan anggota DPD. Kami dijebak oleh aktivis, oleh Refli Harun dan lain sebagainya. Kok dijebak? Orang menyampaikan aspirasi kok dijebak? Harusnya dia mengatakan, ya kami menerima aspirasi apapun. Yang pro Jokowi kita terima, yang anti Jokowi kita terima. Kami adalah anggota DPR, DPD yang memang berkewajiban untuk menampung aspirasi. Kan begitu. Nah harusnya anggota DPR juga bilang begitu. Yang namanya Parcok itu, ya kan, isu. Karena itu isu, maka bisa diklarifikasi secara politik, secara elektoral, dan secara hukum. Kan begitu caranya. Nah kami DPR bisa melakukan klarifikasi secara politik. Silahkan laporkan ke Komisi 3 kalau memang ada hal-hal seperti itu. Begitu dong wakil rakyat. Bukan tiba-tiba langsung ngekat orang. Gak bener itu. Gimana caranya? Ya, itulah kalau kekuasaan sudah menutup mata seseorang dan logika seseorang. Soal Parcok ikut atau cawe-cawe dalam pilkada itu kan hal yang sudah menjadi rahasia umum. Nah, caranya gampang. Kita cek aja. Ya kan? Polling yang saya adakan. Ya kan? Wah itu karena di RH Channel, ya di tempat lain juga silakan saja. Apakah mereka yakin Parcok ikut main atau tidak, ya kan? Jadi jangan selalu bahwa setiap polling di RH Channel misalnya pollingnya nggak benar, dari mana yang mengatakan nggak benar ya? Misalnya sudah 3.300 yang voting, apakah Anda yakin Parcok cawe-cawe dalam pemenangan pilkada? Yang mengatakan yakin dari 3.300 orang itu 94%. Yang mengatakan tidak yakin 5%. Ragu-ragu 1% saja. Begitu sobat era sekalian ya. Nah untuk PDIP teruslah berjuang. Ya kan. Walaupun Anda satu-satunya yang oposisi, terus suarakan. Ya. Like I said ya, saya suka dengan pernyataan-pernyataan yang ingin mengungkapkan kebenaran itu. Dan kebenaran itu selalu datang biasanya dari orang yang
tidak berkuasa. Karena orang berkuasa itu selalu ingin menutupi kebenaran. Karena dia sudah berada posisi di atas. Itu sama saja dengan ketika kita main panjat pinang. Orang yang di atas itu berusaha mempertahankan posisi atasnya. Ya kan? Sementara yang di bawah tentu ingin naik ke atas, ya. Tetapi soal benar dan salah itu soal proses saja. Itulah proses berdemokrasi. Kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, tidak mampu membawa bukti itu bukan berarti salah. Karena parcok ini, bro, ya kan? Siapa yang berani dengan parcok, ya? Dulu saya ingat lawyernya Prabowo, Denny Indrayana dulu. Diancam oleh katakanlah institusi tertentu, ya. Saya tidak bilang parcok, ya, institusi tertentu. Kok bisa? Bukannya dibela, ya kan? Gitu. Oke, saudara sekalian, ya. Coba kita lihat, ya, sangat yakin sekali. Oke. Sangat yakin dari semenjak Pilpres, jika lihat kelakuan pemerintah yang seperti itu, mau tanding kok takut kalah, ya. Yakin sejuta kalau perlu triliun %, walau mereka membantah dan DPR malah membela parcok, tidak terpengaruh karena fakta. Heran ya, DPR bukannya selidiki malah langsung bela. Tapi ya sudah, jadi rahasia umum, lebih banyak bela kepentingan daripada rakyat yang jelas telah memilihnya. Terus buat apa, bubar saja. Ya, iya. Setiap keburukan-keburukan itu selalu dikatakan tidak benar. Seolah-olah negara ini baik-baik saja. Ya kan? Saya pengen tanya Fadli Zon misalnya yang dulu suka ngeritik Fahri Hamzah, ya, Habibur Rahman, ya, yang dulu suka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama terutama. Bro, apakah negeri ini baik-baik saja atau menurut Anda ada masalah? Ya kan? Itu. Jadi kalau kita mengkritik, ya jangan kemudian tiba-tiba diajak berkelahi. Aneh. Debat dia malah ngajak berkelahi. Ini padahal dia wakil rakyat, ya. Begitu saudara sekalian, ya. Itulah kita menjaga kewarasan berdemokrasi, itu adalah orang mampu dan mau berargumen. Ya kan? Ketika saya berargumen mengenai apa yang terkait dengan Kaisang, saya udah bilang, toh akhirnya yang dibenarkan saya kan, yang soal penentuan batas usia tersebut, kan, wah enggak bisa, itu asbabun nuzulnya, apa memori fantolithingnya, lihat di konstitusi kan yang dibahas itu adalah presiden dan lain sebagainya, padahal kata presiden itu cuma satu, yang lainnya calon-calon presiden semua, ya. Jadi kalau kita membaca sebuah aturan, iya, kita tidak bisa cuman ada satu kalimat tiba-tiba kita nyantol di sana. Dan ternyata kan benar saya kan, bahwa aturan tersebut akhirnya diluruskan oleh MK. Kata MK sudah jelas, ini nggak perlu lagi diperbaikin, bahwa yang namanya usia, ya, 30 tahun itu dihitung pada saat penetapan sebagai calon. Kan itu, bro. Makanya Kaisang nggak bisa nyalon akhirnya. Aduh, ampun dah. Membela sih membela, tapi ya jangan sampai kemudian mengorbankan hukum dan konstitusi, ya, termasuk termasuk Gibran, ya kan. Untung MK tidak mengulangi kekonyolan itu. Ya, mau diulangi kekonyolan itu oleh Mahkamah Agung, tapi untung di stop oleh Mahkamah Konstitusi karena konstelasi kekuasaan, ya. Sang paman tidak ikut dalam membahas kasus tersebut. Begitu sobat era sekalian. Ya, sobat semuanya, jangan lupa ikutin perbincangan saya dengan dua tokoh yang sering mempromosikan khilafah, dan dia meyakini khilafah itu adalah ajaran Islam, ya, Ustadz Yusanto dan Ustadz Labib. Dan ini juga bagian dari demokrasi, ya kan? Bagian demokrasi, kita berproses, ya. Oke. Nanti kita lihat 7 petisi desak Prabowo copot Miftah dari utusan khusus presiden.
Oke, coba kita lihat ya. Menarik juga nih Miftah untuk dibahas lebih lanjut. Itu saja Sobat Era sekalian, tapi kita baca dulu komentar Sobat Era sekalian terkait dengan kasus Parcok ini ya. Pasti cocok, bukan param kocok ini sesungguhnya ya. Ini adalah sesuatu yang merupakan hal yang buruk bagi demokrasi di Indonesia. Ya. Oke. Jadi untuk Bawaslu ya, gak ada. Bawaslu itu sepanjang itu terkait dengan integritas pemilu, yaitu pemilu yang luber dan jurdil, Bawaslu berhak ngomong. Even intervensi seorang presiden pun berhak dia mengatakan tidak boleh. Apalagi cuma sekedar parcok. Kok bilang bukan urusan kami, itu gimana? Terhadap penyimpangan-penyimpangan ya yang mempengaruhi pemilu jujur dan adil, Bawaslu punya hak ya, punya kewajiban, bahkan tidak hanya hak untuk mempermasalahkan atau mempersoalkannya. Begitu. Jadi Bawaslu itu tidak melihat pelanggaran pemilu sebagai keberpihakan, tidak. Dia harus melihat pelanggaran pemilu itu sebagai sebuah kegiatan yang menciderai proses berdemokrasi. Dan siapapun dan untuk siapapun. Jadi nggak ada kaitannya dengan konstelasi partai politik. Karena yang didukung itu bukan partai politik. Yang didukung itu orang, calon. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi nggak ada kaitannya dengan partai politik. Walaupun calon dari Gerindra misalnya, belum tentu dia didukung oleh Parcok. Karena sekali lagi, yang didukung, yang main itu adalah oknum, tapi oknumnya banyak, dan kemudian mendukung orang. Nah itu sudah jelas ya, dan itu adalah jamak, sesuatu yang jamak terjadi. Justru kalau saya Presiden Prabowo, ini harus dijadikan bahan introspeksi bro. Tidak ada asap kalau tidak ada api, ya kan? Jadi adanya asap itu karena ada apinya, jadi bukan sekedar omon-omon doang yang seperti ini. Kalau kita mau memperbaiki negara kita. Tapi kalau hanya sekedar untuk adu argumen, adu otot ya kan. Atau menutupi ketidakbenaran ya silahkan saja. Negara ini akan begitu-begitu terus. Hari ini Komisi 3 yang ketuanya kebetulan dari partai penguasa mengatakan Parcok tidak ada. Nanti besok ketika terbalik posisinya dia akan mengatakan Parcok ada. Dan dengan santainya dia mengatakan oh iya dulu nggak ada sekarang ada. Sama seperti PDIP sekarang. Makanya saya katakan saya ambil sajalah statement terakhirnya saja yang menurut saya selama dia kritis dan pemerintahan saya dukung. Kritis dan pemerintahan belum tentu benar, tetapi paling tidak itu adalah upaya untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar ya. Oke, coba kita bacakan saja ya komentar sobat sekalian. Mana ada Parcok kuasai negara mau ngaku, biar tidak mau ngaku tapi rakyat merasakan. Tim hukum dari PDIP sudah lapor berkali-kali tidak ada respons dan tindak lanjut dari Bawaslu. Bawaslu bagian dari pemerintah dan Kim plus. Emang ada yang berani laporin, bisa-bisa yang lapor yang malah jadi tersangka. Parcok mungkin menggunakan cawe-cawe senyap seperti kentut. Kita tahu ada yang kentut tapi tidak kelihatan siapa yang kentut. Bukan tidak kelihatan, tidak diketahui siapa yang kentut. Ganti Kapolri. Kemudian Bawaslu hanya topeng aja, yang diawasi hanya yang partai dari oposisi aja. Parcok tanyak aja Tempo ya. Sebetulnya tanpa nunggu laporan Jenderal Listio, Sigit sudah bisa bertindak dan menindak anggotanya yang cawe-cawe pilkada. Kan dibocor alus terkuak semuanya bagaimana partai coklat cawe-cawe di daerah-daerah pinggiran. Selain partai coklat juga banyak yang coklat keliaran di sana. Ayo tebak apalagi ya. Ayo riset ulang semua sebelum Tuhan riset ulang. Apalagi. Parcok jadi korban, Mulyono cuci tangan, rungkat. Parcok jadi korban, oke. Kalau Prabowo nggak pecat Miftah, gimana Bung? Apakah Anda hopeless terhadap Prabowo? Oh, kok nanyanya begini? Nanti kita bahas lah ya Miftah. Semua gubernur yang di-endorse Parcok dan Mulyono semua kader Gerindra.
Ya, I don't know exactly ya. Bung, sekali-sekali bahas buzzer RP kupas mendalam. Oke, nanti kalau kita dapat datanya ya. Berangkat. Jepara hadir Bang Refli menyimak Bang. Rakyat lebih percaya informasi dari bocor alus daripada info dari corong pemerintah. Bung, nanti di acara KM50 bahas tentang polisi tembak siswa Semarang yang konvers bawa sajam tapi ternyata itu palsu. Tidak ada tawuran sama seperti KM50. Dudung Fadli Hendra konvers bawa sajam itu dari mana? Kemudian yang pro penguasa tidak diproses, yang kontra langsung diproses. Terus gimana skandal Fufu-Fapa? Kok nggak diproses padahal udah jelas menghina tokoh-tokoh bangsa baik dari tokoh partai sampai presiden ya. Parcok nyata adanya tapi tak bisa dibuktikan kayak hantu bergentayangan. Kebijakan yang berbau anyir, parcok bukan hanya polisi tapi ASN pejabat publik. Masuk parcok harus bayar 300 juta meskipun tidak qualified, akhirnya menyebabkan kualitasnya rendah, bisa disogok, bisa dibayar, bisa bermain ya. Ini saya bacakan saja, nggak tahu benar apa enggak ya. Kemudian Bawaslu juga punya hak pilih. Bawaslu juga menerima duit serangan Fajar. I don't know exactly, nggak bisa kita mengatakan begitu. Mau beres ya perlu tindakan radikal, bersihkan orang-orang yang masih ada hubungan dengan rezim Jokowi. Bang RH bahas dong yang lagi viral, si Nifta menghina pedagang es. Inikah kelas stafsus presiden? Jadi ceritanya ribuan video soal Wereng bermasalah itu halu ya. Kemudian 300 juta belum tentu jebol masuk parcok. Oke, sobat RS sekalian, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemudian soal parcok ini ya parcok. Soal parcok ya parcok ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.